Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ternyata para termul, termasuk di sini adalah Polda Metro, saya berani mengatakan itu ya, tidak berani masuk ke persidangan. Jadi tatkala mereka itu keluar-keluar, ayo selesaikan di persidangan, ayo selesaikan di persidangan, tetapi tatkala saatnya ada persidangan, nggak ada yang berani muncul, nggak ada yang berani nongol, nggak ada. Tanya kenapa? Baik, yang saya maksud di sini adalah sidang CLS. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa ada gugatan kepada Polda Metro Jaya dari mantan purnawirawan diantaranya, agar Polda Metro itu memberikan list daripada dokumen yang atas klaim mereka dijadikan sebagai bukti adanya penghinaan lah begitu terhadap Joko Widodo, karena ratusan dokumen itu adalah bukti bagi keaslian ijazah Jokowi. Lucu ya, keaslian ijazah dibuktikan, yang mana ijazah itu dokumen dibuktikan dengan dokumen yang lain, yang mana itu ratusan. Nah, tentu saja keabsahan ratusan dokumen ini perlu diverifikasi, yang mana mendapatkan atensi karena kok banyak begitu, apa saja. Nah, dan pihak tersangka di sini itu Roy Suryo memiliki hak untuk mengetahui setidaknya daftar atas dokumen-dokumen tersebut. Diajukanlah ke CLS karena kepolisian tidak mau memberikan tatkala dipinta secara langsung, padahal itu sudah pelanggaran hukum tersendiri. Nah, saatnya waktu persidangan nggak datang. Aduh, ini jadi saya ingat kepada perkataannya Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu yang sangat bagus sekali, karena di dalam iklim demokrasi itu seharusnya yang namanya kepolisian adalah warga sipil. Jadi mindset mereka itu mindset civilian, bukan mindset militer. Mindset itu mindset civilian, mereka nggak punya musuh sama sekali. Makanya di dalam menghadapi penjahat misalkan harus humanis ya. Malah kalau di Amerika itu harus dibacakan dulu rights-nya, harus dibacakan dulu hak-haknya. You have the right to remain silent. Kamu punya hak untuk diam. Kamu berhak untuk menelpon pengacara dan sebagainya. Karena memang ini adalah civilian, ini adalah warga negara biasa, warga sipil. Cuma dikasih senjata supaya kejahatan tidak merajalela. Nah, yang kita lihat di sini sekarang Polda Metro itu dalam hal kasusnya ijazah walasa Jokowi itu bukan civilian, tapi apa? Pembantunya Jokowi. Di mana saya bisa membuktikan itu, atau minimalnya kesan yang kita dapatkan, yang saya dapatkan demikian sebagai warga negara, salah satunya di dalam sidang CLS ini. Ada warga negara meminta kepada kepolisian, nggak dikasih. Kemudian dengan jalur yang resmi lewat sidang nggak mau datang. Terus maunya apa kepolisian ini? Kalau kita jadi kesal dan sebal, ya kesal dan sebal. Makanya kita akan saksikan ini bagaimana para purnawirawan ini berbicara ya mengenai hal itu. Kita simak. Ya, selamat siang semuanya saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun saudara berada. Kami para purnawirawan yang tergabung di dalam forum FPP TNI. Siang ini kami sudah menunggu mulai jam 10 di Pengadilan Jakarta Selatan dalam rangka rencana sidang yang ketiga katanya. Tetapi ternyata kami rencana hari ini ditunda. Saya tidak tahu nanti kapan, sehingga kami akan nanti menanyakan kembali kepada pihak pengadilan, begitulah kira-kira ya. Cuman harapan kami sebaiknya hal-hal proses hukum yang semacam ini tidak boleh ditunda-tunda sehingga tidak jelas waktu. Karena saya melihat hampir semua permasalahan hukum di negara kita ini kadang-kadang tidak tepat waktu gitu ya, ditunda-tunda. Dan karena ini menyangkut kepada Bapak Jokowi, nah saya minta atau saya berharap, rakyat berharap kepada Presiden Prabowo untuk hukum ditegakkan. Ada perintah khusus kepada dari Presiden Prabowo kepada para penegak hukum, lakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Betul. Itu sudah cukup.
Nah, yang pertama, saya tidak ingin terjadi konflik horizontal antara kita. Lamanya waktu ini, tenggang waktu ini membuat kita semuanya saling tidak percaya, saling curiga dan sebagainya. Jangan ada konflik horizontal. Apalagi nanti katanya. Sebentar, kalau saya melihat si Jokowi itu senang adanya konflik horizontal itu. Dilihat dari mana? Dia bisa untuk memberikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, yang mana klaim kita itu adalah mayoritas masyarakat. Tapi yang bersangkutan tidak mau melakukan hal itu. Nah, ini memancing adanya konflik horizontal tadi. Ya, kalau misalkan amit-amit ya, kalau di kita orangnya keras-keras itu bisa perang saudara tuh. Kan itu gara-gara pemimpin. Mau tidak mau ini faktanya, saya mengatakan Joko Widodo itu kelasnya adalah pemimpin sebuah negara. Itu kelasnya Joko Widodo itu. Makanya tatkala dia itu membiarkan hal seperti ini, ya eskalasinya bisa besar. Alhamdulillah kalau di kita masyarakat sipil tidak dipersenjatai, tidak boleh memiliki senjata api kecuali kepolisian begitu. Ya, therefore civil war itu tidak akan terjadi, dan civil war itu bisa terjadi hanya gara-gara hal yang amat sangat sepele, karena ini adalah permasalahan politik. Jokowi mah apa ya? Kita membicarakannya itu setiap hari karena memang para termul pun membela si Jokowi itu setiap hari. Itu yang menjadi persoalan itu. Juli Agustus akan terjadi sesuatu. Kalau toh itu juga terjadi, maka itu akan terjadi konflik horizontal. Inilah salah satu pemicu untuk terjadinya konflik tadi. Oleh karenanya Bapak Presiden, tolong sampaikan kepada para penegak hukum segera dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya dalam waktu yang sesingkatnya. Terima kasih Bapak Presiden dan saudara-saudara sebangsa setanah air, para purnawirawan. Nanti kita kumpul kembali dengan jadwal waktu yang akan diberikan oleh pihak pengadilan. Assalamualaikum, selamat berjuang. Waalaikumsalam. Baik, sebentar. Ini ya tadi, karena salah satu yang ditekankan juga waktu yang lama di dalam permasalahan ini. Nah, waktu yang lama ini itu dengan berani oleh kepolisian dipakai di dalam kasus yang skalanya nasional. Jadi kemarin saya ditanya begitu ya oleh salah satu jamaah, begitu katanya, ini bagaimana keadaannya penegakan hukum sekarang itu? Saya bilang begini, kalau dulu orang-orang itu kalau mau melanggar hukum itu setidaknya in disguise begitu, ada di dalam penyamaran. Misalkan dia lagi buru-buru begitu ya, nggak mau kena sama lampu merah, mereka itu sewa ambulans. Ya itu sebetulnya melanggar hukum, tetapi ambulansnya sendiri lewat lampu merah itu tidak melanggar hukum karena ada pengecualian begitu. Nah, tapi karena mereka itu butuh cepat, gak mau kena lampu merah, tapi malu kalau misalkan mereka itu ketahuan sampai menerobos lampu merah, akhirnya mereka itu nyewa ambulans. Itu dulu, orang-orang dulu tuh, zaman dulu. Kalau sekarang si Jokowi mah kagak, dia mah pakai helm, pakai motor, kemudian nggak pakai helm ya karena helmnya disimpan di dengkul tuh. Termul itu kalau pakai helm di dengkul. Soalnya kalau mereka itu kalau kebentur kepalanya nggak apa-apa, sehat mereka itu kalau kebentur kepalanya. Tapi kalau yang kebentur itu dengkulnya, waduh itu bisa kritis ya, bisa koma itu. Nah nih Jokowi mah ya, dia pakai motor nggak pakai helm, ini ilustrasi ya, nggak pakai motor, nggak pakai helm atau helmnya disimpan di dengkul, ada lampu merah, terobos aja. Ada polisi di sebelahnya, dia cuma bilang begini, lu mau apa? Cuma bilang begitu. Tuh termul tuh. Ya, Jokowi dan para termulnya termasuk di sini Polda Metro Jaya tuh kayak gitu. Ini jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kita langsung katakan demikian. Ya, ini yang paling dasar nih. Karena status hukum Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak kunjung jelas, yang mana undang-undang mengatakan itu maksimal 14 hari, dan ini adalah atensi dari masyarakat Indonesia. Tapi mereka mah berani aja. Terus lu mau ngapain? Begitu. Kalau kita mau gini, ini yang harusnya 14 hari kita panjangkan sampai 84 hari, so what? Lu mau ngapain? Tuh mereka masih kayak gitu. Ya. Jadi apa ya? Rusak. Oh sini. Oh, ada lagi. Baik, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnomo, bahwa kami cukup banyak para jenderal yang hadir pada kesempatan sidang kali ini. Jadi kami merasa tidak dihargai. Ini sidang kan sidang sudah ditentukan oleh
pengadilan negeri mestinya ditaati oleh yang tergugat. Tergugat itu ada Pak Polda Metro Jaya. Ini tidak hadir, untuk sekian kalinya tidak hadir. Oleh karena itu kami menghimbau setidaknya mengirimkan humasnya lah begitu ya. Agar teman-teman dari Polda Metro Jaya tepatilah waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, supaya kami yang hadir ini jauh-jauh, kami semua jauh-jauh menyempatkan diri untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Jadi ini untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnomo. Dan yang kedua, sekali lagi kami menghimbau kepada Presiden Prabowo agar segera mengoreksi, memperbaiki tata kelola negara ini. Bukan hanya masalah hukum, tapi juga seluruh masalah. Karena masalah yang terjadi salah penyalahgunaan tata kelola negara ini betul-betul sudah menyeluruh di semua sektor, di semua sendi kehidupan negara ini. Dan ini tidak perlu dan tidak bisa ini dibiarkan. Jadi selama pemerintahan Pak Prabowo belum ada perubahan sama sekali. Bila Pak Prabowo ingin dipercaya oleh rakyat, perbaiki apa yang sedang kami perjuangkan. Baik. Dan sebetulnya Pak Prabowo bisa saja turun begitu ya, kalau di sekelilingnya bukan para termul itu, sebagaimana dilakukan kepada Tom Lembong kemarin. Sebetulnya kan permasalahan ijazah ini dia lebih diperhatikan masyarakat daripada permasalahannya Tom Lembong. Permasalahan Tom Lembong itu secara substansial kalau kita lihat memang lebih penting daripada permasalahannya ijazah, karena itu permasalahannya kan korupsi begitu. Cuman ya dari permasalahan ijazah ini itu kan terus kesananya itu ya legitimasi Jokowi sebagai presiden dan sebagainya. Jadi apa ya, ansih secara materi memang Tom Lembong lebih besar, tetapi dari keseluruhan as a whole proses permasalahan ijazah Jokowi itu jauh lebih besar. Nah kalau misalkan kemarin bisa Prabowo itu dengan mengatakan abolisi, kenapa di dalam permasalahan ini tidak bisa begitu? Ya, yang mana kita menjadi punya sangkaan, oh ini jangan-jangan dipiara nih. Ya, kami minta supaya Presiden Prabowo memperjuangkan apa yang telah disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ada 8 poin yang kami sampaikan pada tuntutan kami pada tanggal 17 April 2025. Demikian tambah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta perilaku hukum ini harus lebih tegas, terutama kami dari EPP TNI yang sangat berharap penegakan hukum itu bisa betul-betul dinikmati. Jangan ada kesan ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami ini prajurit TNI ingin sekali penegakan hukum itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Kalau begini, apa yang ditampilkan di masyarakat dan kami merasakan sendiri, ini adalah bagian perilaku hukum yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika hukum itu dilemahkan, maka bertanda negara kita akan rapuh. Betul. Ini bukan hanya sekedar tidak baik, tapi ini sudah pengkhianatan dari kepolisian. Dipinta oleh masyarakat sipil, karena beliau-beliau ini sudah menjadi masyarakat sipil ya, sudah pensiun, dipinta oleh masyarakat sipil datang kepada wadah untuk menerima pengaduan lewat perkara yang khusus, yaitu gugatan sipil. Yang digugatnya adalah masyarakat sipil. Si sipil ini yang digugat ini nggak datang. Atas dasar apa coba? Jadi filsafat mana yang bisa membenarkan si Polda Metro ini tatkala mereka dipinta untuk datang ke pengadilan oleh warga sipil nggak datang? Filsafat hukum yang mana? Pola pikir seperti apa? Kalau kesel itu saya suka kesel gitu ya, makanya ketawa-ketawa itu ada ketawa sedih sebetulnya itu ya. Ada tuh kadang-kadang kita udah kesel sekali. Pola pikir apa coba yang bisa melegitimasi kepolisian tidak datang saat dipinta oleh warga-warga sipil yang ingin berbuat baik seperti ini? Heran saya. Jadi kalau misalkan mereka itu ya, kepolisian ini dalam hal ini Polda Metro ya, karena kita sedang membicarakan Polda Metro tuh, mengecam misalkan tindakan-tindakan anarkis dari warga sipil, berarti tindakan-tindakan yang beradab seperti ini seharusnya mereka lebih concern.
supaya ke depan orang-orang yang memang memiliki kritik terhadap kepolisian itu bisa mendatangi dengan cara yang beradab. Tidak dengan cara Agustus yang lalu tuh dengan bakar-bakar kantor pos dan sebagainya. Kantor maksudnya pos polisi, bukan kantor pos. Saingannya JNE bukan. Aduh, pusing saya mah. Kita lanjutkan dulu ya. Dan disitulah rakyat kurang kepercayaan terhadap penyelenggara negara ini. Nah, Oleh sebab itu, jangan tebang pilih. Sampai hari ini, kami yang tergabung dalam CLS yang kami tuntut adalah Kapolda. Udah ketiga kali ini pihak tergugat yang hebat tidak datang atau selalu terkesan mempermainkan. Demikian dapat sampaikan supaya penegakan hukum lebih dikonkretkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tiga kali orang datang, pada orang jauh-jauh ke sana. Yang termohon nggak ada, padahal sudah ada pemanggilannya. Ya, ini apa sih pola pikirnya Polda Metro itu? Ya, Kapoldanya dalam hal ini terutama. Yang minimalnya si Budi itu suruh datang. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau di media wabarakatuh. cuap-cuap Alhamdulillah terus. hari ini tanggal 18 Mei 2026 saya Rahman Saleh dari aktivis kami Parepare Sulawesi Selatan khusus datang ke sini memberikan dukungan moral kepada para jenderal TNI yang dengan gigih terus berjuang melalui proses hukum CLS terkait dengan ijazah Joko Widodo. Oleh karena itu kami dari daerah ini sebenarnya kecewa ya, karena informasinya sudah 3 kali sidangnya belum juga berlanjut. Jadi ada apa sebenarnya persoalan ini? Nah, oleh karena itu kami dari kami Parepare menyampaikan kekecewaan yang besar terhadap proses CLS ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami didampingi oleh Pak Kolonel Nursam, Bu Meno, Bu Susi dan yang lain dari ARM. Itu terus terang datang ke sini menghabiskan waktu untuk urusan-urusan pribadi keluarga hanya untuk ingin melihat sebuah keadilan di negeri ini. Apalagi HMI itu asal kami dengan TNI itu dulu di era tahun 60-an berjuang melawan PKI. Nah, kami menginginkan ada kelanjutan perjuangan itu. Ya, kenapa? Karena ini Dari sudah jelas lah ya, kalau misalkan tadi disebutkan nama itu, udah jelas. Sudah jelas 99,9% juga tuh. persoalan ijazah adalah persoalan yang sangat penting, bukan hanya persoalan selembar kertas. Di dalamnya persoalan ijazah ada kredibilitas, ada kejujuran, ada sifat-sifat negarawan yang ingin ini. Bahkan karena berlarut-larut Pak Jokowi belum mau membuka langsung ijazahnya ke muka publik, akhirnya Pak JK juga ikut terseret ya, sehingga banyak sekali segenap elemen anak bangsa yang terbawa-bawa dengan persoalan yang sangat sepele seperti ini. Oleh karena itu kami juga minta kepada Pak Presiden Prabowo bahwa kami dari daerah saja mungkin sebagai representasi kekecewaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, meskipun itu dalam konteks HMI atau kami, saya pikir ini sudah mewakili sebuah bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja dari kami. Mungkin ada dari Kolonel Nursam atau Bu Menop atau Bu Susi. Saya persilakan. Ya, Banyak sekali ya. Baik, terima kasih saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Hari ini hari yang ketiga dalam persidangan CLS, yang mana kami menuntut keadilan dan kebenaran dalam hal hukum tentang penjatuhan dan sesuai dengan tuntutan kami sebagai purnawirawan di Polda Metro Jaya. Baik, sebentar. Ini dari tadi kan tuntutnya sama ya. Saya jadi terpikir begini. Terus kalau misalkan kepolisian ini, dalam hal ini Kapolda, tidak mau datang dengan kesadarannya, yang mana seharusnya mereka itu datang dengan kesadarannya dan atas kesadaran atas tugasnya, atas sumpah mereka tatkala mereka disumpah menjadi seorang polisi begitu. Mereka tidak mau mendatangi usaha yang sangat beradab dari warga negara Indonesia. Terus mereka harus
diseret sama siapa? Kan kalau misalkan ada orang dipanggil ke pengadilan begitu ya, kemudian dia tidak mau datang terus, itu kan bisa ada eksekusi paksa tuh, bisa ada penjemputan paksa. Terus kalau Kapolda Metro Jaya ini kalau nggak mau datang terus, siapa yang mau maksa? Makanya kan seharusnya kalau penegak hukum itu mereka sadar diri, mereka itu penegak hukum, sadar diri mereka itu harusnya. Masa akhirnya Polda nanti jadi atau Kapolda ini jadi dilaporkan ke siapa? Masa provos begitu ya? Ke siapa? Ke siapa? Dan itu akan jadi biarinlah kalau misalkan ini pelanggaran nanti kita akan dilaporkan. Nah kok begitu? Ini menunjukkan tidak ada kesadaran. Jadi banyak sekali yang mengatakan ini adalah pembiaran dari mereka supaya masyarakat itu marah. Kita terpancing ya salah, karena yang akan tergadaikan dan akan menjadi rusak itu adalah negara itu sendiri. Kita diam, yo juga salah. Kemudian yang benarnya gimana? Doakan. Supaya apa? Ya, biar cepat binasa lah. Biar cepat binasa lah mereka itulah. Ya, gimana tuh? Susah kita ngobrolinnya. Kita melakukan kekerasan yang nggak boleh juga memang nggak boleh itu. Jangan begitu ya. Menurut syariat juga akan jelek itu. Kemudian kita tidak memakai itu diam saja. Pun kita dipermainkan. Atas perjanjian orang tua kita dahulu saat menjadikan negara Republik Indonesia ini negara Republik Indonesia. Jadi kita pakai yang bisa saja apa? Berdoa. Karena berdoa itu silahul mukmin. Itu adalah pedangnya, senjatanya umat muslim ya. Aduh, mengerikan ini polisian ini. Oleh karena itu, harapan kami dari Purnawirawan itu membuat satu yang benar-benar serius di dalam menangani persoalan ini. Ini sudah ketiga kalinya kok tersendat terus. Ada apa? Kenapa bisa tersendat? Seolah-olah tidak ada keseriusan dalam menangani persoalan-persoalan ini nih. Oleh karena itu, sampai datang dari daerah, civil society menghadiri, datang memberikan dukungan dengan dalam hal persoalan ini, diletakkan dengan baik. Bagaimana mau bisa pemerintahan yang baik kalau dilaksanakan tidak serius seperti itu tuh. Oleh karena itu, harapan kami kepada pihak kejaksaan, pihak penegak hukum dan para tergugat serius menghadapi persoalan ini, tidak bermain-main, karena kami tidak pernah bermain-main menghadapi ini, Pak. Terus terang kecewa kami dan civil society bersama dengan civil society kecewa dalam hal ini dengan adanya persoalan tidak serius menangani proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betul ini, bagaimana tidak kecewa? Civil society menggugat sipil yang dipersenjatai atas nama gugatan sipil. Kan seharusnya mereka berbaik hati datang begitu ya. Terima kasih, ini adalah jalur yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Harusnya kan begitu. Kesadaran mereka akan sebagai seorang penegak hukum di negara demokrasi. Saya bilang apa? Itu sudah rusak, sudah bejat sebejat-bejatnya ini. Polda Metro ini dilihat dari segi tata negara kita. Harapan sekali lagi tidak kami inginkan terjadi sesuatu dan berikutnya akan terjadi seperti ini. Serius, mari kita serius di persoalan ini. Jangan bermain-main, Pak. Terima kasih. Harapan terakhir kepada Bapak Presiden, sekiranya mendengar himbauan kami ini untuk memberi pengertian, memberi instruksi bahwa itu letakkan hukum di atas segala-galanya. Tidak tebang pilih, tidak serius menghadapi persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir polisi sudah berubah, tapi totonya masih sama, tidak profesional. Ini udah kali ketiga kami datang dengan memenuhi panggilan. Tapi apa yang terjadi? Lihat, kami adalah para purnawirawan yang usianya jauh lanjut, tapi mereka masih tetap semangat. Di mana sekarang keberadaan polisi sendiri? Totalnya reformasi Polri itu hanyalah
ujung kata saja, tapi pada prakteknya tidak ada profesional. Sebetulnya kalau mau dilihat, apa sih tuntutan kita? Kita ini bukan untuk pribadi masing-masing, tapi untuk Indonesia. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Polisi, kepada institusi Polri, profesional Pak. Negeri ini sudah 10 tahun tidak ditukar dengan oleh tangan-tangan yang tidak profesional. Jadi untuk kali ini mari berubah. Kita sama-sama untuk Indonesia lebih baik kok. Ya, terima kasih dari saya, Menu Wulandari, Aliansi Rakyat Menggugat. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Abdul Rahman dari Parepare yang sangat jauh memakai pesawat kemari dengan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya hanya untuk Indonesia lebih maju, lebih baik ya Pak ya. Makasih Bu Menu, terima kasih juga Bu Saida semua. Kami sangat kecewa karena di Indonesia ini hukum tebang pilih. Equality before the law. Equality before the law, equality before the law. Hukum di mata manusia sama. Tidak ada yang namanya membedakan siapa itu pejabat, siapa itu orang biasa, siapa itu orang kaya, siapa itu orang miskin. Betul. Sebentar, ini menarik ya. Karena si Polda, si pengacara, siapa itu pengacara Termul, yang selalu dibilang itu apa? Presumption of innocence. Itu saja terus, presumption of innocence. Praduga tak bersalah, praduga tak bersalah, praduga tak bersalah. Padahal ya di situ juga ada yang namanya equality before the law. Nah sekarang kalau misalkan presumption of innocence itu selalu digencar-gencarkan, tetapi equality before the law itu tidak pernah dibicarakan, hancur juga permasalahan sekarang itu. Ya hukum ini bagus tuh, perkataannya bagus sekali itu. Equality, harus equal kita itu. 3 kali jenderal-jenderal sepuh datang kemari untuk memperbaiki negeri ini, tetapi dianggap sangat yang tidak beretika. 3 kali mereka tidak hadir dan sidang selalu tertunda. Betul, sebentar, satu lagi saya ingat. Kalau ke Solo dipinta begitu ya, datang si Borokokok tetehnya saha sih? Masa Asep tuh namanya? Siapa sih Polda Metro Jaya tuh? Tolong kasih tahu saya ya, namanya saya nggak tahu. Borokokok sih ah. Gimana sih ini? Nih orang-orang Polda Metro ya dipinta sama si Jokowi datang ke Solo, datang mereka itu waktu ngurus si Egy Sujana tuh. Ini yang meminta persidangan, nggak datang. Borokokok tuh udah. Due process of law tidak berguna di sini. Kemudian equality before the law di sini tidak ada. Jadi penegakan hukum dengan simbol yang menggunakan simbol timbangan tidak berlaku di negeri ini. Jadi negeri kita sudah sakit, hukum sudah sakit. Sekali lagi mari bangkit untuk Indonesia lebih baik. Indonesia jangan tidur. Para pemuda, para purnawirawan, para rakyat semuanya bangkit. Kita harus tegakkan hukum di Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia hancur dipermainkan oleh hukum yang tidak adil di mata dunia, di mata negara, di mata masyarakat. Baik, itu sudah selesai ya, tinggal 5 detik lagi. Nah, perkataannya ini bagus sekali, betul. Kita harus bangkit, tapi bukan dengan cara anarkis. Kita masih belum optimal di dalam menggunakan ruang publik. Coba ruang publik ini dipakai secara optimal, insya Allah, karena mereka itu para politisi itu orang-orang yang sangat mementingkan elektabilitas, dan elektabilitas itu dibangunnya pada ruang publik. Ya, ini yang harus kita gaungkan. Demikian, berisik terus di ruang publik, hancurkan kesemena-menangan dengan cara apa? Doakan. Itu ya. Demikian. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.